kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai significance of moral. Moral banyak diartikan oleh para pemikir sama dengan arti kepuasan kerja, meski pada aslinya yaitu artinya sangat berbeda. Kalau moral ini menunjukkan fenomena kelompok dan kepuasan kerja ini menunjukkan pada fenomena individu. Namun, bicara mengenai moral dan kepuasan kerja, jika dipikirkan kembali memanglah sangat berkesangkutan. Moral dapat mengacu pada kesiapan kelompok karyawan untuk menundukkan tujuan individu dan kelompok ke tujuan organisasi, karena moral tersendiri memiliki hubungan yang positif dengan produktivitasnya. Semakin tinggi moral, maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai moral, teman saya akan membacakan dan menjelaskan definisi moral menurut para ahli. Oke, pada kesempatan kali ini, saya yang akan menjelaskan tentang significance of moral menurut para ahli. Menurut Cat Davis, moral means yaitu sikap karyawan dan kelompok terhadap lingkungan kerja mereka dan terhadap kerjasama sukarela dengan kemampuan penuh demi kepentingan terbaik organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Kembali lagi kepada saya akan lanjut menjelaskan mengenai moral. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral juga dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Moral adalah suatu kriteria atau sanksi-sanksi masyarakat yang dapat atau tidak diterima mengenai sikap, perilaku, tingkah laku, kewajiban, dan lain sebagainya. Manfaat moral ini tersendiri yaitu untuk memotivasi manusia dalam bertindak dan berbuat baik yang dijiwai dan didukung oleh mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuang sampah. Pada moral baik, ia akan membuang sampah pada tempatnya, dan pada moral yang tidak baik, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk selanjutnya yaitu contoh dalam mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan orang lain. Untuk moral yang baik, dengan menggunakan kata tolong saat meminta bantuan, dan pada moral yang tidak baik, tidak menggunakan kata tolong dalam meminta bantuan tersebut. Kak, ada pulpen lagi nggak? Kayaknya ada deh, bentar. Kak, tolong ambilin pulpen dong. Kak, ada pulpen lagi nggak? Kayaknya ada deh, bentar. Kak, ambilin pulpen dong. Baik, untuk selanjutnya yaitu moral for leadership. Moral is about distinguishing right from wrong, doing the right thing, behaving fairly, being honest and good in achieving goals, and fulfilling the goals of both individual and group. Sangat penting bagi seorang pemimpin memiliki moral, karena sikap moral ini adalah salah satu yang sudah menjadi kewajiban harus dimiliki bagi seorang pemimpin. Hal-hal tersebut telah menyadari para pemimpin bahwa menjaga nilai-nilai moral yang dijalankan ini adalah tanggung jawab yang sangatlah besar. Selain dalam mencontohkan moral baik kepada mereka, para pemimpin ini juga dapat membantu mereka, para organisasi ini, menjaga moral-moral terbaiknya. Cara meningkatkan dan cara menjaga moral karyawan ini dapat dicapai dengan mudah dan sederhana sekali. Pertama, dapat memberikan penghargaan, tidak selalu bentuk materi, namun juga dapat menghargai hasil kerja yang mereka lakukan dengan mengucapkan hal-hal positif. Lanjut, yang kedua itu yaitu
dapat bersikap ramah dan tertarik pada karyawan dengan memberikan senyuman hangat dan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan yang terakhir, dapat mengadakan acara sosial bersama mereka untuk menciptakan interaksi sosial yang hangat antara pemimpin dan para anggotanya. Semua itu dapat mempengaruhi kinerja dan meningkatkan nilai-nilai moral pada anggota atau karyawan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai definisi moral secara sederhana, secara menurut para ahli dan moral bagi kepemimpinan. Untuk selanjutnya akan dibawahi oleh teman saya. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi significance of moral, yaitu moral adalah tentang membedakan yang benar dari yang salah, melakukan hal yang benar, berperilaku yang adil, bersikap yang jujur dan baik dalam mencapai tujuan dan memenuhi tujuan baik individu ataupun kelompok. Moral dapat menciptakan kepuasan, menunjukkan kebahagiaan bagi anggota kelompok dalam lingkungan organisasinya. Tidaklah hanya seorang anggotanya, namun bagi pemimpin moral sangatlah penting adanya karena seorang pemimpin harus memahami beberapa indikator moral dalam organisasi. Perhatian terhadap indikator-indikator ini memungkinkannya untuk mengambil beberapa tindakan korektif yang tepat waktu.